Kepemimpinan tim adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok individu untuk bekerja sama secara efektif mencapai tujuan bersama. Menurut Northwest 2018, kepemimpinan tim bukan hanya tentang memberi instruksi, tetapi tentang menciptakan lingkungan atau iklim yang kondusif agar setiap anggota mampu berkontribusi optimal. Pemimpin tim yang efektif menentukan arah dan struktur kerja yang jelas. Kedua, menetapkan norma dan nilai yang disepakati. Ketiga, membangun semangat kebersamaan atau cohesiveness. Keempat, menumbuhkan standar keunggulan bagi seluruh anggota. Dengan kata lain, kepemimpinan tim adalah kepemimpinan yang menumbuhkan iklim kerja konstruktif agar tim berfungsi secara maksimal. Definisi menurut Peter Knorrs, kepemimpinan tim berfokus pada bagaimana pemimpin menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang memungkinkan tim bekerja secara efektif dan mencapai tujuannya. Menurut Northwest, keberhasilan suatu tim sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja yang konstruktif melalui 4 hal utama, yaitu yang pertama, memberikan struktur dengan menjelaskan tujuan dan peran setiap anggota. Yang kedua, menjelaskan norma sebagai pedoman perilaku dan etika kerjasama. Yang ketiga, membangun kekompakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling percaya. Yang keempat, mendorong standar keunggulan agar seluruh anggota berkomitmen pada kualitas dan kinerja tinggi. Dengan kata lain, kepemimpinan tim bukan hanya mengatur pekerjaan, tetapi menciptakan suasana kerja yang positif, saling mendukung, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang bersama. Poin utama teori Northhouse. Kepemimpinan tim yang efektif tercipta melalui 4 langkah utama, yaitu Provide Starter, memberikan struktur, pemimpin menjelaskan tujuan, peran, dan tanggung jawab anggota agar semua tahu arah kerja tim. Yang kedua, Clarifying Knorrs, menjelaskan norma, pemimpin membantu menetapkan aturan nilai dan perilaku yang diharapkan dalam tim. Yang ketiga yaitu Building Cohesiveness, membangun kekompakan, pemimpin menumbuhkan rasa kita, winners, memperkuat hubungan antara anggota dan mengurangi konflik. Yang terakhir yaitu Promoting Standard of Excellence, mendorong standar keunggulan, pemimpin menetapkan dan menegakkan standar tinggi dalam kinerja, kualitas serta etika kerja. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kepemimpinan tim dalam iklim konstruktif. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja anggota. Yang kedua, mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama. Yang ketiga, menghasilkan tim yang solid dan produktif. Kelemahan atau tantangan. Yang pertama, membutuhkan waktu dan konsisten dalam membangun budaya tim. Yang kedua, tidak efektif jika pemimpin tidak mampu mengontrol konflik. Yang ketiga, bisa gagal jika standar kerja tidak ditegaskan dengan jelas. Yang selanjutnya, studi kasus. Mac Whitman adalah mantan CEO eBay dan Hewlett Packard yang dikenal mampu memimpin organisasi besar secara efektif. Ia berhasil membangun budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan. Dalam memimpinnya, Whitman menekankan pentingnya struktur dan kejelasan peran agar setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya. Ia mendorong komunikasi dua arah dan menghargai kontribusi setiap individu. Whitman juga menumbuhkan semangat kerja sama serta menetapkan standar kinerja tinggi yang menjadi motivasi bagi tim untuk terus berkembang. Dampak dan pembelajarannya. Kepemimpinan Whitman merupakan menciptakan iklim kerja yang kondusif, di mana anggota tim merasa dihargai, termotivasi, dan berkomitmen pada tujuan bersama. Hasilnya, produktivitas dan inovasi meningkat, sementara loyalitas tim tetap terjaga. Kasus ini menunjukkan bahwa pemimpin yang membangun suasana kerja positif akan menghasilkan tim yang efektif dan berdaya saing tinggi.
perbandingan dan keterkaitan. Pemimpin yang hanya fokus pada struktur. Pemimpin tipe ini menekankan perbandingan peran dan target kerja yang jelas. Meskipun efisien, pemimpin tipe ini menekan pendekatan ini dapat membuat tim terasa kaku dan kurang memiliki keterlibatan emosional. Yang kedua, pemimpin yang hanya fokus pada hubungan. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh dukungan, namun jika berlebihan dapat menurunkan disiplin dan mengaburkan arah pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu pemimpin yang seimbang antara struktur dan hubungan. Pemimpin yang mampu menyeimbangkan keduanya akan menciptakan iklim kerja yang konstruktif di mana anggota tim merasa dihargai sekaligus terarah untuk mencapai hasil terbaik. Yang terakhir yaitu keterkaitan dengan studi kasus Mac-Whiteman. Kepemimpinan Mac-Whiteman mencerminkan keseimbangan antara struktur dan hubungan. Ia menetapkan peran serta standar kerja yang jelas, tetapi juga menumbuhkan komunikasi terbuka dan semangat kebersamaan. Pendekatan inilah yang menjadikan tim produktif, inovatif, dan memiliki loyalitas tim. Kesimpulan dari presentasi kami ialah kepemimpinan tim merupakan proses di mana pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar anggota tim dapat bekerja secara efektif mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengatur tugas, tapi juga membangun struktur, menetapkan norma, menumbuhkan kekompakan, dan mendorong standar keunggulan. Dengan menciptakan iklim kerja yang positif dan saling mendukung, pemimpin mampu meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan kinerja seluruh anggota tim, sehingga tim dapat mencapai hasil terbaik secara bersama-sama.